Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabarnya pagi ini saudara? Tetap semangat, andalkan Tuhan saudara pagi ini. Tuhan bangunkan saya di jam 5 ini saudara. Tuhan berikan kesegaran buat saya pribadi. Saya berharap juga teman-teman juga mengalami kesegaran. Pagi ini Tuhan membangunkan kita saudara satu hari lagi untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Tetap semangat saudara pagi ini. Sebelum kita lakukan aktivitas kita berdoa untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita andalkan Tuhan, kita minta Tuhan terus menyertai kita saudara. Tetap kuat di dalam Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini yang sederhana, pastinya kita berdoa sebelumnya. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini, satu hari lagi Tuhan percayakan napas kehidupan buat setiap kami Tuhan. Dan kami percaya hari ini Tuhan, sebelum kami memulai hari ini, kami rindu Tuhan untuk kami boleh dipenuhi dengan kebaikan-Mu, yaitu firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, yang akan menguatkan kami sepanjang hari ini Tuhan, untuk kami boleh berkemenangan Tuhan, untuk kami boleh mengalami setiap janji-janji-Mu satu hari Tuhan, untuk kami boleh menang bersama dengan Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus di tengah-tengah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara, pagi hari ini Tuhan berikan satu pengertian buat saya pagi ini, satu kata saudara, mungkin yang familiar buat setiap kita, yaitu jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, dikatakan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Sekali lagi saudara, dikatakan bahwa jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, sebab karena itu dari situ terpancar kehidupan. Saya percaya hari-hari ini ada mungkin banyak yang kita alami, mungkin ada berita yang mungkin tidak mengenakan dalam kehidupan kita, mungkin tidak sesuai, mungkin yang kadang mencuri perhatian kita, yang kadang membuat hati kita jadi kemungkinan tersakiti saudara, mungkin ya, atau sesuatu yang mungkin berbeda daripada yang kita harapkan, dan itu membuat kita kecewa. Tapi Tuhan mau untuk kita menjaga hati kita saudara. Mungkin hari ini firman yang sederhana ini akan menguatkan kita dan menguatkan saya juga saudara, bahwa jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Respon yang benar itu yang penting di awal saudara, untuk kita menjaga hati kita, untuk kita tetap bersyukur mungkin dalam setiap yang mungkin terjadi, yang tidak sesuai mungkin yang kita harapkan untuk itu terjadi. Tapi kita percaya Tuhan akan menguatkan kita saudara. Bacaan kita hari ini saudara, yaitu tentang jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Ini ada beberapa yang saya catat perikopnya saudara. Yang pertama, Lukas 6, 43-45, perikopnya pohon dan buahnya saudara, dikatakan ayat yang ke-43. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab dari sinilah kita bisa melihat bahwa pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik pasti tidak akan menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat yang ke-4, sebab pohon dikenal pada buahnya, dikatakan. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. 45 orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik, dikatakan. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbenaran yang jahat, karena dari ucapkan mulutnya meluap dari hatinya saudara. Nah, Tuhan mau kita untuk menjaga hati kita. Apa yang keluar dari hati kita, apakah sesuatu yang baik, apakah sesuatu yang jahat, itu akan terlihat saudara, dikatakan. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Dan biar Tuhan yang berjaga di depan pintu hati kita untuk hal ini. Biar yang baik itu yang selalu keluar dari kehidupan kita saudara. Amsal 4:23, mungkin yang familiar buat setiap kita, dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya percaya ini, bahwa waktu kita menjaga hati kita, itu akan terrefleksi keluar saudara, akan terbiaskan di luar dari kehidupan kita buahnya saudara, dibilang. Dari situlah terpancar kehidupan kita, terpancar
buah-buah yang positif itu dalam kehidupan kita. Matius 12:33 sampai dengan 35-37 saya bacakan. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya dikatakan. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya, sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Ayat 34, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik dikatakan, sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ini sama dengan Lukas tadi, saudara. Dan ayat 37 dikatakan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Dan saya percaya ini kita berjaga-jaga dengan ucapan kita. Apa yang keluar dari mulut kita berasal dari hati. Kita jaga ini, saudara. Minta, saya percaya Roh Kudus akan memampukan kita. Apa yang kita katakan, seringkali buat saya pribadi, buat ada pengalaman saudara sedikit, bahwa apa yang kita keluarkan seringkali Roh Kudus ingatkan bahwa apakah itu berkenan atau tidak untuk kita ucapkan. Biar minta Tuhan koreksi kita, saudara. Selidiki hati kita. Apa yang kita katakan, dikatakan di sini bahwa karena menurut ucapan engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kemudian saudara dikatakan juga di 1 Samuel 16 ini ayat 7, 1:16-7 dikatakan, berikut Daud dirupai menjadi tuan, tetapi berfirman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat oleh Allah, dikatakan manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dan saya percaya ini, saudara, hati kita harus jaga ini, saudara, supaya Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Dengan apa, saudara? Kita penuhi dengan firman-Nya, kita penuhi dengan ketetapan-ketetapannya, kita mencintai itu untuk kita diajar oleh Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan menuntun kita terus dalam kerendahan hati. Kita minta Tuhan untuk berkata-kata di tengah kita, untuk mengkoreksi kita, untuk menilai kita, hati kita apakah berkenan atau tidak, saudara. Nah, saya catat, saudara, terkait dengan jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Dalam Alkitab ini dianggap sebagai pusat, hati merupakan sebagai pusat dan pikiran, perasa dan kehendak manusia. Nah, saya ada catat literatur di sini sudah berkati saya. Kunci hati dalam Alkitab dikatakan, kunci hati adalah iman, ya. Jadi berbicara tentang hati adalah iman. Alkitab mengajarkan bahwa iman adalah kunci untuk membuka hati kita kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 6, teman bisa baca nanti. Kunci hati yang kedua yaitu adalah kasih. Kasih adalah kunci untuk membuka hati kita kepada orang lain dan kepada Tuhan. Ini dahsyat, Tuhan. Kunci hati yang berikutnya adalah kebenaran. Kebenaran adalah kunci untuk membuka hati kita kepada Tuhan dan kepada kebenarannya. Dan saya percaya pintu hati kita juga yang membuat kita untuk mengenal Tuhan ini penting. Mengenal kebenarannya dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, bahwa kunci hati adalah kunci untuk pertobatan, dikatakan. Pertobatan adalah kunci untuk membuka hati kita kepada Tuhan dan kepada kehidupan yang baru. Lukas 24 ayat 47, teman-teman bisa baca. Dari hati pertobatan itu muncul, saudara, supaya kita juga dibilang membuka hati kita untuk Tuhan dan kehidupan yang baru. Makna daripada pelajaran jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, saudara, di Amsal 4:23 ini saya lihat ada beberapa literatur untuk mengenai makna spiritual rohaninya. Dikatakan bahwa yang pertama, jaga hati dari pengaruh yang jahat. Kita harus punya counter ini, saudara, bahwa menjaga hati kita dari setiap yang jahat. Hati kita rentan terhadap pengaruh-pengaruh jahat dari luar, seperti keinginan-keinginan yang tidak baik, pikiran-pikiran yang jahat, pengaruh-pengaruh negatif dari orang lain. Seringkali kita harus jaga ini, saudara, untuk hati kita dari pengaruh-pengaruh yang jahat. Yang kedua, jaga kehidupan rohani kita, itu yang penting, saudara. Seringkali bukan output yang sudah terjadi, tapi sebelumnya inputnya, apa yang kita proteksi buat kehidupan hati kita, apa yang kita lakukan untuk preventifnya. Sudah dikatakan jaga kehidupan rohani kita. Pastinya hati kita adalah sumber
kehidupan rohani kita. Jika kita tidak menjaga hati kita, kita dapat kehilangan hubungan kita dengan Tuhan dan mengalami kekeringan rohani. Seringkali iblis tabur sesuatu yang jahat di hati kita, kekecewaan, mungkin putus asa, ya, tidak ada pengharapan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Hubungan kita dengan Tuhan semakin jauh. Tapi sadar ini bahwa kita harus jaga kehidupan rohani kita. Dengan cara apa, saudara? Kita jaga saat teduh kita. Kita jaga waktu-waktu kita merenungkan firman Tuhan. Kita jaga waktu-waktu kita bersekutu dengan Dia, memuji menyembah Dia, saudara. Yang ketiga, tidak kalah penting, yaitu kita jaga kesucian hati kita. Kita jaga kekudusan hati kita. Hati kita harus dijaga agar tetap suci dan murni, dikatakan. Ini berarti kita harus menjauhi hal-hal yang dapat mencemarkan hati kita. Dan seperti keinginan-keinginan yang tidak baik dan pikiran-pikiran yang jahat. Dan biarlah kita menjaga ini, saudara. Menawan setiap pikiran kita. Menghancurkan setiap benteng-benteng yang menolak pengenalan Tuhan. Dan isi pikiran kita dan pikiran Kristus. Dan yang terakhir, saudara, pelajaran hidup apa yang kita ambil dari menjaga hati. Jagalah hati melalui segala kewaspadaan. Sebab dari situlah terpancar kehidupan. Dikatakan yang pertama, poinnya adalah jaga hati kita. Jaga hati kita. Jaga hati kita dari pengaruh yang jahat dan keinginan yang tidak baik. Keputusan itu ada di kita untuk kita jaga hati kita. Keputusan itu ada di diri kita untuk kita menerima yang baik atau yang tidak baik. Mengizinkan untuk pengaruh-pengaruh yang jahat, keinginan yang jahat itu masuk dalam kehidupan kita. Yang kedua, pasti yang kita harus berdoa. Yang kedua, berdoa minta kekuatan Tuhan. Berdoa untuk meminta bantuan dari Tuhan. Kekuatannya untuk Tuhan menjaga di hati kita. Dan ada satu firman Tuhan dikatakan, biarlah kita minta Tuhan berjaga di pintu hati kita, saudara. Dan pasti kita butuh kekuatan Tuhan. Kita gak mampu ini, saudara. Pastikan Roh Kudusnya itu ada untuk menjaga di depan pintu hati kita, menguatkan kita, mengkoreksi kita, mengajar kita. Dan yang terakhir, mengembangkan karakter. Dikatakan mengembangkan karakter kita yang ke arah yang lebih baik dan lebih suci, dikatakan, sehingga kita dapat menjaga hati kita dalam kewaspadaan. Bapak, terima kasih buat pagi ini Tuhan, buat firman-Mu yang sederhana mengajar kami tentang jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Pelajaran yang pertama, kami mau Tuhan pagi ini untuk kami jaga hati kami. Jaga hati kami dari setiap pengaruh-pengaruh yang jahat dan keinginan yang tidak baik. Yang kedua, kami berdoa, kami mulai bangun hubungan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dalam perenungan firman Tuhan dan pujian penyembahan. Lebih dalam lagi kami terkoneksi dengan Engkau, Tuhan. Karena kami percaya kekuatan Tuhan datangnya dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menjaga hati kami untuk tetap apa yang baik, apa yang berkenan itu Tuhan yang kami pikirkan. Dan yang ketiga, kami mengembangkan karakter kami untuk ke arah yang lebih baik. Dalam kekudusan, kami menjaga hati kami dalam segala kewaspadaan. Bapak, terima kasih Tuhan, materikan firman-Mu dalam loh hati kami, sehingga sambil lalu Tuhan kami boleh diingatkan Roh Kudus. Bantu kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kami menjaga hati kami dalam segala kewaspadaan. Bawa hati kami terus Tuhan dimurnikan, dikuduskan Tuhan, supaya di dalam hati kami Tuhan, kami boleh semakin mengalami Engkau berkata-kata di dalam hati kami Tuhan. Kami percaya biarlah dari hati kami Tuhan membuahkan hal-hal yang baik dan itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi ini firman-Mu. Berkati pekerjaan teman hamba-Mu sepanjang hari, aktivitas Tuhan jagai. Tuhan memberkati Tuhan, dan biarlah tangan Tuhan yang menyertai, membukakan peluang-peluang baru dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah berkesudahan. Kami percaya Tuhan janji-janji-Mu yang iya dan amin. Dan bawa kami Tuhan terus mengalami perkenanan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat saat teduh kami Tuhan buat pagi ini di tanggal 28 bulan 1 2025. Kiranya Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. God bless you, God bless you.